Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar? Sehat selalu? Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kerajinan bahan keras. Di mana materi yang bahas itu akan mencakup prinsip, pengertian, jenis dan karakteristik, produk kerajinan, dan kemasannya. Jadi kita akan bahas prinsipnya dulu. Prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3. Yang pertama ada namanya keunikan bahan. Kenapa dikatakan unik? Karena bahan kerajinan itu mudah didapat atau bisa didapat dari mana saja. Bisa dari alam, buatan, limbah maupun sampah yang organik maupun anorganik. Itulah sebabnya dikatakan unik atau ada prinsip keunikan bahan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Keragaman muatan nilai ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada namanya dengan muatan nilai fungsional, di mana sebuah kerajinan itu menekankan nilai fungsi atau nilai gunanya, atau barang yang dibuat itu bisa dipakai atau digunakan. Contohnya itu ada keranjang rotan, bisa digunakan untuk mengangkut banyak barang sekaligus. Kemudian yang kedua dengan nilai informatif, ini maksudnya memberikan informasi terhadap pemakainya. Jadi contoh ada pin dari kaleng yang memuat tentang logo-logo tim sepak bola. Jadi ini memberikan informasi mengenai nama-nama dan logo tim sepak bola. Kemudian yang ketiga ada dengan nilai simbolik atau simbolis atau berasal dari kata simbol yang artinya penggambaran atau pewujudan atau ilustrasi. Jadi sebuah kerajinan dibuat untuk memberikan kita gambaran atau ilustrasi mengenai sesuatu. Jadi contohnya di sini ada lukis kaca cerita Mahabharata. Jadi dia ingin memberikan simbolis atau gambaran mengenai tokoh Mahabharata. Kemudian yang terakhir ada dengan nilai prestis. Maksudnya prestis ini adalah wibawa. Jadi di mana kerajinan dibuat untuk meningkatkan wibawa penggunanya. Jadi contoh di sini ada tas yang dibuat seelegan mungkin, jadi lebih fashionable. Kemudian prinsip yang ketiga ada namanya aspek rancangan, di mana di sini kita akan mengambil sudut pandang dari seorang pengrajin atau pengusaha kerajinan. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita ketahui dan memiliki pertimbangannya masing-masing. Jadi contoh faktor teknis, itu pertimbangannya ada metode produksi. Jadi maksudnya bagaimana kita memproduksi kerajinan, bagaimana cara yang kita gunakan untuk membuat kerajinan, dan lain-lain. Jadi setelah kita tahu metode, maka kita akan mempertimbangkan penerapannya, mau pakai mesin atau manual. Dan setelah itu baru kita pertimbangkan sumber daya manusianya, yang pasti yang telaten atau yang handal. Kemudian ada yang namanya faktor ekonomis. Di sini pertimbangannya ada pemasaran maupun persaingan. Yang namanya bisnis pasti ada saingannya. Kemudian kita harus pikirkan juga pemasokan atau distribusinya. Bagaimana kita nyetok produknya, bagaimana kita menyebarkan produknya. Kemudian ada juga hak cipta. Ini maksudnya untuk melindungi karya atau copyright supaya tidak dijiplak orang lain. Kemudian nilai jual juga harus dipertimbangkan. Apakah hasil karyanya nanti bisa dijual atau tidak, dan keberadaan alat bahannya mudah dicari atau enggak. Yang terakhir, selera masyarakat. Karena kita butuh konsumen, kita harus pikirkan selera konsumen itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya faktor ergonomis, di mana ini meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Kemudian ada yang namanya faktor sains dan teknologi. Ini mencangkup unsur pembaruan atau temuan baru. Bisa dibikin dari inovasi, bisa juga dibikin dari modifikasi. Dan harus selalu mengikuti perkembangan, karena namanya teknologi, berkembang terus. Kemudian ada yang namanya faktor estetika atau keindahan, di mana di sini yang dipertimbangkan ya pasti jelas menampilkan keindahan, harus memiliki daya pikat, harus memiliki keserasian antara bentuk dan warna. Kemudian penggarapannya harus rinci dan detail, seperti motif, ukiran harus dibuat sedetail mungkin, dan harus ada kesan atau gagasan yang wah, yang tidak biasa aja. Kemudian ada faktor kondisi lingkungan, itu meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Kemudian kita akan bahas kerajinan bahan keras. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Kerajinan. Kerajinan itu adalah suatu hasil karya seni yang pembuatannya memerlukan keterampilan tangan. Sedangkan kalau bahan keras itu adalah bahan-bahan yang relatif sulit dibentuk. Jadi kerajinan bahan keras adalah suatu hasil karya seni yang pembuatannya memerlukan keterampilan tangan dan dibuat dari bahan-bahan yang relatif sulit dibentuk. Itu untuk pengertian. Sekarang kita akan bahas jenis dan karakteristiknya. Jadi ada namanya bahan keras alam. Namanya juga alam, berarti alami atau didapat dari alam, bukan dibuat oleh manusia. Jadi contohnya ada kayu, bambu, maupun rotan. Sifat dan karakteristiknya itu kuat, padat, tidak mudah berubah bentuk, dan tahan lama. Selain itu juga ada bahan keras buatan. Ini berarti
tidak didapat dari alam, memang ada yang membuatnya atau buatan. Contohnya itu bisa kaleng, kaca, maupun logam, memiliki karakteristik atau sifat masing-masing, seperti misalnya kaca, dia transparan, tembus pandang, mudah pecah. Kaleng dia ringan, kuat, dan logam itu dia ada yang tebal, berat, ada juga yang ringan, pipih, dan dia mudah korosi atau mudah berkarat. Jadi itu jenis dan karakteristik dari bahan keras. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh dari produk kerajinan bahan keras alam. Ada kerajinan kayu, ada kerajinan bambu, ada juga kerajinan rotan. Kalian bisa lihat sendiri di sini bahan-bahan dan alat yang diperlukan dari masing-masing kerajinan. Nah, ada teknik pembuatan kerajinan bahan keras yang bisa kalian gunakan. Ada teknik lukis, ini bisa digunakan di lukis kaca seperti Mahabharata tadi. Kemudian ada teknik anyam, ini bisa digunakan di bambu atau di rotan, jadi dia dianyam. Kemudian bisa juga dengan teknik pahat atau ukir, jadi kalian bisa terapkan di kayu, bisa terapkan di logam juga. Kemudian ada teknik potong sambung, jadi ini maksudnya kalian memotong bahan, misalnya kalian buat meja dari kayu. Jadi kalian sudah buat bagian mejanya, terus kalian mau buat kakinya. Nah, kakinya ini kan kalian pasti harus motong-motong dengan ukuran dan tebal yang sama, itu namanya teknik potong sambung. Jadi kalian sudah potong-potong, misalnya kalian bikin 4 kaki, kemudian kalian sambung, itu namanya teknik potong sambung. Nah, ini ada produk-produk kerajinan dari bahan keras. Contoh ini ada case HP dari kayu. Kemudian bisa juga dibikin asbak, ataupun bisa bikin sendok garpu dan mangkok. Nah, dalam kerajinan kayu itu ada ragam hiasnya. Jadi ragam hias ini merupakan bentuk dasar atau hiasan yang menjadi pola diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni dengan tujuan untuk mengisi kekosongan sehingga menghasilkan sesuatu yang indah. Jadi kalau ada space kosong di kerajinan kayu bisa dikasih ragam hias. Nah, di Indonesia ada berbagai macam-macam ragam hias. Jadi seperti contoh misalnya di Toraja di Sulawesi Selatan seperti ini dia. Kemudian bisa juga dari Jepara Jawa Tengah dia seperti ini. Bisa juga dari Padang, Sumatera Barat, dan bisa juga dari Papua. Nah, ini untuk contoh kerajinan bambu. Kalian bisa lihat di sini ada perahu, ada kursi, ada tempat tisu, maupun kap lampu. Sedangkan yang rotan juga kalian bisa lihat ada keranjang, ada kursi, bahkan ada alas piring maupun gelas. Nah, itu tadi untuk kerajinan bahan keras alam. Sedangkan yang buatan ini ada kerajinan kaca, ada juga kerajinan logam. Jadi kerajinan kacanya bisa lukis kaca dalam gelas, atau kerajinan logamnya bisa gelas dan teko. Untuk bahan dan alat kalian bisa lihat-lihat di sini, tinggal dibaca saja. Kemudian tekniknya bisa pakai teknik lukis, seperti kerajinan kaca ini bisa juga dicor, bisa juga dipotong rakit, dan lain-lain. Nah, ini untuk contoh produk kerajinan kaca. Ada asbak kaca, ada juga lukis kaca, ada juga gelas yang sudah dilukiskan. Kemudian ini yang logam, bisa dibikin patung banteng, atau bisa dibikin gelas dan teko seperti yang tadi. Nah, setelah produk kita akan bahas mengenai kemasan. Kemasan ini adalah bagian terluar yang membungkus produknya dengan tujuan dia melindungi dari cuaca, dari guncangan, maupun dari benturan terhadap benda lain. Nah, dia memiliki fungsi. Yang jelas dia mewadahi produk, mewadahi, membungkus. Kemudian melindungi dan mengawetkan produk. Jadi melindungi bisa dari debu, dari kotoran, dari air misalnya. Kemudian bisa juga sebagai identitas, jadi kayak di kemasan tuh ditaruh logo, misalnya ini barang apa, seperti itu. Kemudian meningkatkan efisiensi, melindungi dari pengaruh buruk dari luar maupun dalam, memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Kemudian juga memberikan nilai yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan daya tarik. Jadi sudah isinya bagus, kemasan yang bagus, siapa yang nggak mau? Kemudian bisa menjadi sarana informasi atau iklan. Nah, ibaratkan bungkus makanan, kan di situ ada informasi kayak gizinya, ada komposisinya. Kemudian untuk iklannya sendiri bisa dibikin desainnya yang menggugah atau contoh produknya, misalnya seperti itu. Nah, untuk kemasan itu ada jenis-jenis bahannya dan mereka memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Contohnya yang pertama itu ada kemasan kertas. Dia harganya murah, mudah diperoleh, penggunaannya luas, tapi kurangnya dia adalah sensitif terhadap air. Karena tahu sendiri kalau kertas kena air dia akan rusak. Kemudian ada kemasan kayu. Nah, kemasan kayu ini biasanya digunakan untuk melindungi produk dari resiko pecah. Karena kemasan kayu ini terbuat dari kayu kan, dan kayu itu kuat, bisa melindungi, bisa jadi tameng. Dan biasanya digunakan di kemasan tersier. Nanti kita akan bahas apa itu kemasan tersier. Lalu ada kemasan plastik. Nah, kemasan plastik ini sifatnya transparan dan jelas dia ringan. Kemudian dia juga tahan air dan biasanya digunakan sebagai kemasan utama dari suatu produk.
Jadi ada kemasan tersier, ada kemasan utama atau primer, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, di sini kita akan bahas jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan yang pertama itu namanya kemasan primer. Ini adalah kemasan yang langsung mewadahi produk atau bersentuhan langsung dengan produk. Jadi contoh, ini produknya. Ini kemasannya. Kemasan yang pertama ini namanya kemasan primer, karena dia yang paling dekat dengan produk. Kemudian ada yang namanya kemasan sekunder atau kemasan kedua lah istilahnya. Jadi setelah produk, kemasan primer, kemasan sekunder. Jadi dia pembungkus kedua kalau memang kemasan primer dirasa kurang cukup untuk melindungi. Jadi akan ada kemasan sekunder. Ditambah lagi ada yang namanya kemasan tersier. Ini kemasan ketiga, biasanya digunakan untuk pengiriman atau perlindungan jauh seperti kemasan kayu tadi. Jadi sudah produk, kemasan primer, kemasan sekunder, kemudian di packaging lagi dengan kemasan tersier supaya terlindungi. Jadi itu jenis-jenis kemasan, ada 3, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Primer yang paling dekat dengan produk, tersier yang paling luar, sedangkan sekunder tengah-tengahnya. Baik, itu saja materi yang saya paparkan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.